Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Nurfiasya Bandina dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Diagram Resetting EUMAS-CAM dalam mengatur koefisien variasi kadar asam lemak bebas di bawah bimbingan Bapak Suryadi SSI MSI PhD. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu pentingnya pengendalian kualitas yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan sedini mungkin yang dapat menyebabkan produk yang dihasilkan dari proses produksi mengalami kegagalan. Sehingga dengan adanya quality control maka dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Di mana bahan-bahan pokok seperti minyak goreng itu tentunya perlu menjadi perhatian sehingga kualitas minyak ini perlu menjadi perhatian dalam proses produksinya untuk tetap menjaga konsistensi dan kualitasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas minyak goreng ini adalah kadar asam lemak bebas, di mana dalam penelitian ini akan digunakan diagram RES dalam mengontrol koefisien variasi dari kadar asam lemak bebas. Diagram RES ini memiliki keunggulan yaitu mendeteksi pergeseran kecil yang ada termasuk kasus penurunan dan peningkatan serta memperbaiki masalah inersia statistik EUMA. Oleh karena itu, diagram RES dinilai lebih unggul dibandingkan dengan diagram kendali yang telah ada sebelumnya. Untuk identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan diagram RES dalam mengontrol koefisien variasi kadar asam lemak bebas. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana penerapan diagram RES dalam mengontrol koefisien variasi kadar asam lemak bebas, serta manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan penelitian bagi penulis lain dengan menggunakan atau mengembangkan diagram RES dalam mengontrol koefisien variasi kadar asam lemak bebas. Pembentukan diagram RES itu melalui dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, XBRK didefinisikan sebagai rata-rata sampel dan SK didefinisikan sebagai simpanan baku sampel yang dirumuskan dalam persamaan berikut. Untuk koefisien variasi dari sampel didefinisikan sebagai gamma K atau Pi yang diperoleh dari XK dibagi dengan XBRK. Ketika fase 1 ini, koefisien variasi dipantau melalui bagian tipe Shouhart yang dilambangkan sebagai SH gamma dengan kontrol pembatasnya sebagai berikut, LCL-nya dengan persamaan berikut dan UCL-nya dengan persamaan berikut. Lalu ke fase 2, di mana fase 2 ini merupakan penerapan dari diagram RES untuk konstruksi awalnya, yaitu dengan menentukan gamma K kuadrat yang dibakukan, kemudian mendefinisikannya sebagai ZK, di mana mu 0 dan sigma 0 telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya, melakukan visualize terhadap ZK melalui persamaan ZK+, yaitu maksimum dari 0 dan ZK, dan menerapkan skema EUMA konvensional ke dalam visualize data, sehingga grafik EUMA sisi atas didefinisikan sebagai WK+, yang diperoleh dari persamaan berikut, dan grafik baru akan memicu sinyal auto of control ketika WK plus yang melebihi nilai UCL, dengan UCL-nya sebagai berikut, di mana K plus dapat dipilih dalam tabel pada lampiran di bawah nilai ARL0-nya sama dengan 370. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan data sekunder mengenai kadar asam lemak bebas yang diambil sebanyak 30 sampel dengan ukuran N-nya sama dengan 7. Dalam penelitian ini yang akan dikontrol adalah kenaikan proses koefisien variasinya, sehingga alur penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana dimulai dari fase 1 dengan menghitung XBRK dan SK dari setiap sampel, lalu menghitung nilai koefisien variasinya, dan menghitung nilai BKA dan BKB-nya, lalu dibentuk diagram kendali fase 1 dan dilihat apakah in control atau tidak. Ketika diagram kendali fase 1-nya tidak in control, maka outlier-nya dibuang dan kembali ke langkah 1. Namun jika diagram kendali fase 1-nya sudah in control, maka lanjut ke fase 2 dengan menghitung nilai ZK, lalu melakukan visualizing data terhadap ZK, mencari nilai grafik sisi atas, dan menghitung nilai batas kendalinya. Lalu setelah itu diinterpretasikan bagi diagram RES-nya seperti apa. Untuk hasil analisisnya, yaitu pada analisis fase 1 setelah melalui proses perhitungan, maka akan diperoleh nilai gamma 0 serta batas-batas kendalinya, di mana gamma 0-nya adalah 0,1746, lalu batas kendali bawahnya 0,0459, dan batas kendali atasnya 0,3450, dan diperoleh diagram sebagai berikut, di mana terdapat 3 titik yang di luar batas kendali, yaitu titik ke-11, 12, dan 24, sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang. Setelah dilakukan perhitungan ulang, diperoleh nilai gamma 0-nya sebesar 0,1449, lalu batas kendali bawahnya 0,0382, dan batas kendali atasnya 0,2830, sehingga diperoleh diagram kendali seperti berikut, di mana koefisien variasi sudah dalam keadaan terkendali. Setelah itu, setelah terkendali pada fase 1, maka dilanjutkan ke fase 2, di mana pada fase 2 ini gamma 0 yang digunakan adalah 0,1449 yang diperoleh dari proses yang terkendali pada fase 1, dan dihitung nilai UCL-nya sebesar 0,4515, dan diperoleh diagram kendali pada fase 2 atau diagram RES-nya adalah sebagai berikut, di mana dapat kita simpulkan bahwa bahwa kenaikan proses CV-nya sudah terkendali.
Untuk kesimpulannya, yaitu pada fase 1, ketika batas kendalinya 0,0459 sampai 0,3450, diperoleh bahwa hasilnya tidak terkendali dan dilakukan perhitungan ulang dengan batas kendali yang baru sebesar 0,0382 sampai 0,2830 dan diperoleh hasilnya terkendali dengan nilai CV-nya pada saat terkendali yaitu 0,1449. Lalu dilanjutkan ke fase 2 dengan nilai CV 0,1449. Lalu diperoleh nilai UCL-nya 0,4515 dengan lambdanya 0,05, K plusnya 3,075 dan menghasilkan nilai CV yang terkendali dan cenderung stabil. Untuk sarannya yaitu untuk PT XYZ diharapkan tetap menjaga konsistensi dan stabilitas kualitas dalam proses produksinya agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing di bidangnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.